Alhamdulillah Alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan Alladzi ja'alal ilma sababan li sihhatil islami wal iman Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul halimul mannan Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi azhara ad-dinal haqqi 'ala sa'iril adyan Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yuhsyarul insan amma ba'd faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era pandemi ini kita sebagai manusia sering sedih. Sedih merupakan salah satu fitrahnya manusia. Tak satu pun manusia bisa terlepas dari kesedihan, termasuk para nabi dan rasul. Kalau kita melihat riwayat Nabi Yakub sedih ketika ditinggalkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Nuh sedih ketika ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Baginda Rasulullah SAW pun bersedih tatkala kehilangan istrinya tercinta dan pamannya Abu Thalib. Namun ada beberapa perbedaan, yang membedakan adalah batas-batas kesedihan itu. Kesedihan yang dihadapi Nabi dan Rasul ada batasnya, tidak sampai melampaui batas dan tidak melemahkan imannya. Ini yang berbeda dengan sikap-sikap kita yang seringkali sedih melampaui batas. Sehingga kadang-kadang orang larut pada kesedihan ini sampai menghadapi perubahan sikap, sifat, dan karakter yang signifikan. Kesedihan berlebihan ini seringkali terjadi pada saat jiwa kita gersang, iman kita sedang lemah, atau kurangnya pengetahuan. Dan kondisi ini diperberat lagi menjadi sangat parah ketika orang tersebut terlalu banyak harapan dan angan-angannya, sehingga ketika kehilangan sesuatu yang dicintainya, dampaknya menjadi sedemikian besar. Secara psikologis, kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai dengan merasa tidak beruntung, merasa kehilangan atau tidak berdaya. Saat sedih, manusia kadang-kadang lebih sering menarik diri, diam, dan kurang bersemangat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada orang-orang beriman melalui firman-Nya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah bersikap lemah, janganlah bersifat atau bersikap sedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashihul Ibad menyebutkan bahwa hamud dunya bidzulmil qalbi wa hamul akhirati binuril qalbi. Nah, kesedihan ketika atau akan keterpurukan yang dihadapi tentang aspek keduniaan yang terjadi banyak pada saat era pandemi ini
berupa keterpurukan sandang, pangan, papan, pangan bagi saudara-saudara kita atau bahkan diri kita, kalau tidak disikapi dengan ikhtiar, syukur, sabar, qanaah dan tawakal, maka akan membuat hati ini semakin gundah gulana, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi tadi. Banyak kasus sekarang terjadi betapa hati menjadi lebih gelap dengan indikator peningkatan terjadinya angka-angka kriminalitas. Bahkan di tingkat keluarga, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat. Sebaliknya, kesedihan akan perkara-perkara ukhrawi itu akan menjadikan kita lebih tenang, lebih bercahaya, memancarkan perilaku yang mulia. Karena orang-orang yang cemas akan akhiratnya banyak menyikapi pandemi ini sebagai media ujian sekaligus peringatan. Ia akan lebih sibuk memikirkan bagaimana akhirat akan justru mendorong dirinya untuk tadzkiratul maut, mengingat akan maut, menyempurnakan salatnya, memperbanyak puasanya, memperbanyak zikirnya, sedekahnya, doa apa saja, termasuk memantapkan untuk selalu terus berikhtiar. Ini yang tidak boleh terlupa. Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan. Yang pertama terkait dengan semangat yang diberikan oleh Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taraha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tidak ada kejadian dan kesedihan melainkan dengan izin Allah. Maka tatkala Allah menakdirkan sesuatu yang membuat kita sedih, yakinlah bahwa Allah akan selalu ada untuk kita, bersama dengan kita dalam suka dan duka. Innallaha ma'ana. Secara tauhid kita juga selalu harus bisa menegaskan tentang bagaimana mengesahkan Allah dan menyandarkan permasalahan-permasalahan kita itu kepada Allah. Allahu ahad, Allahus samad. Maka jika kita menyertakan Allah dalam setiap nafas kita, dalam setiap aktivitas kita, maka secara psikologis kita akan terhindar dari setiap kesedihan. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, mempedomani Quran. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pada penggalan ayat tersebut, Allah memerintahkan agar manusia untuk selalu mengikuti Quran, petunjuk dari Quran. Karena dengan mengikuti Quran, manusia tidak akan ditimpakan ketakutan dan dirundung kesedihan. Untuk itu, maka perlu setiap saat kita mentadaburi Quran, membaca, mempelajari isinya, serta mengamalkan perintahnya. Membaca Quran dan memahami artinya ini, insya Allah akan menjadi obat hati, terutama obat kesedihan yang telah kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mengikuti jejak Nabi, ittiba Rasul. Ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sekali lagi disebut lagi. Jangan sampai ada kekhawatiran, jangan sampai kita bersedih hati. Ikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Banyak risalah para nabi, khususnya Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW,
yang mengantarkan kepada ketakwaan, perbaikan diri, termasuk amalan untuk mengatasi kesedihan ini. Dua amalan dari hadis. Di antaranya adalah yang pertama melazimkan istighfar, dan yang kedua berdoa kepada Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitannya. Allah akan memberikan kelapangan atas segala kesempitan dan kesusahannya, serta memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi jangan dikira dengan istighfar ini semua masalah selesai. Ada hal yang harus kita lakukan, ikhtiar. Kalau mahasiswa misalnya nilai UTS, UAS-nya menjadi jelek, tidak cukup istighfar itu dilaksanakan. Ada ikhtiar yang harus dilaksanakan. Kebodohan tidak akan terselesaikan tanpa belajar. Itulah maka selalu disandingkan istighfar, yang kedua doa, dan nanti ada lagi ikhtiar. Dalam doa seringkali kita mendengar Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sikap malas ini yang harus dilawan dengan usaha, gitu. Dan terus berintrospeksi diri, memperbaiki apa yang kita punya. Yang keempat adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Berkali-kali disebut seperti itu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, gembirakanlah mereka dengan jannah yang dijanjikan Allah. Di depannya ada kepentingan untuk melazimkan istiqomah. Keimanan, keistiqomahan yang tinggi akan selalu konsisten dalam perilakunya, maka nantinya akan mendapatkan jannah, kegembiraan berupa jannah. Orang yang konsisten dengan idealismenya tidak akan pernah meninggalkan prinsip yang dipegang meskipun berhadapan dengan berbagai resiko dan tantangan. Demikian pula akhirnya dia mengontrol dirinya menjadi lebih baik dengan sikap konsisten dan keimanannya, akhirnya memiliki positive thinking. Perilaku tersebut pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan mengendalikan kesedihan yang tidak terperikan. Sehingga dia akan terbuka berbagai solusi untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Kalau di era-era seperti ini, salah satu bentuk teknis ikhtiar yang perlu kita lakukan kan misalnya mengevaluasi. Sudah tahu sekarang keuangan sedang sulit, ya misalnya mengevaluasi keuangan itu. Cek kondisi keuangannya bagaimana, cukup enggak, ada masalah enggak, misalnya kan gitu. Kalau ada kira-kira bagaimana ya, masalahnya dari mana? Pengeluaran terbesar dari mana? Dari hutang, atau justru kita boros mengeluarkan untuk hal yang tidak perlu misalnya. Kalau sudah tahu masalahnya, susunlah anggarannya misalnya. Menyusun anggaran artinya membuat prioritas, akhirnya juga merujuk pada perilaku yang tidak boros, mana yang penting, mana yang tidak. Kemudian ada lagi bagaimana kita harus mengupayakan, nek wis duwe utang gitu, ya harus kita upayakan mana yang menjadi prioritas sehingga hutang itu menjadi lunas. Artinya yang menjadi beban tertinggi di mana? Mudah kalkulasi standarnya, jangan sampai berhutang lebih dari 30% pendapatan. Kalau lebih dari itu pasti membebani dirinya. Namun kan faktor kebutuhan menjadi berbeda kadang-kadang begitu. Nah, maka kita harus membuat prioritas gitu. Terlebih misalnya hutang-hutang yang jahat yang nilainya tinggi sekali bunganya itu. Pilih investasi kalau ada sisa yang tepat sehingga memberikan kemaslahatan lebih bagi diri kita maupun umat.
cadangan, tabungan dan sebagainya. Idealnya minimal kan orang katanya 6 kali gaji, setiap kali disisakan 5% dan seterusnya. Itu konsep-konsep idealnya. Hingga merubah kebiasaan buruk. Kalau era ini pendapatannya menjadi berbeda dengan yang dulu, maka silahkan untuk konsisten dengan hidup secara sederhana dan cukup. Jangan berlebihan dan jangan tergoda promo hutang misalnya. Kita sering kali ditawari sekarang setiap hari, kadang berdering telepon dari kartu kredit dan seterusnya, menawari uang cash dan sebagainya. Hati-hati, pengalaman kami itu pada era pandemi COVID, pembayaran minimumnya itu berbeda dengan sebelum COVID. Pembayaran minimumnya menjadi melonjak tinggi, hingga 50% yang saya catat dari rekening saya. Saya menggunakan tapi bukan untuk kepentingan hutang yang tidak maslahat. Kita seringkali terpaksa menggunakan kartu kredit. Kita membayar tiket pesawat ke luar negeri itu akuntabilitasnya kartu debitnya punya duit mungkin, tapi nggak dipercaya, harus pakai kartu kredit yang dianggap kredibilitasnya lebih tinggi. Sehingga ada komponen-komponen kedaruratan dalam penggunaan suatu hal. Saya tidak menyebut kartu kredit itu halal gitu. Dengan berbagai amalan yang kami sebutkan, beberapa di antaranya di atas, kami menyampaikan semoga itu bisa menjadi alternatif. Bagaimana kita mengatasi berbagai kesedihan permasalahan kita yang terutama saat ini kita hadapi saat fase pandemi. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahathukum ala ta'ati la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khalqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.